مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. 19 kepada peserta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Doa Rasulina bersama kepada almarhum beserta umi yang ada di Kubah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan yang kami muliakan kepada seluruh dewan guru dan kepada seluruh sidang ulama yang dimuliakan Allah. Baiklah, pada pertemuan kita ini malam, izinkanlah kami untuk mengangkatkan sebuah kesalahan yang telah kami beri judul rusaknya moral generasi karena kelalaian orang tuanya. Hadirin dan pendengar yang dimuliakan Allah, abad 21 di muka bumi adalah abad talbis. Hadirin tahu talbis? Talbis adalah strategi global di mana iblis berkostum dan bermelak wajah seperti malaikat. Adam dan Hawa dipercaya, neraka dipermodalkan sebagai surga, pahlawan dituduh pengkhianat, pengkhianat melangit diri sebagai pahlawan. Negeri syariat yang dulunya paduan, sekarang peradaban jauh berbeda. Orang tua berlagak lagak, tidak sadar rumah sudah bertangga. Nafkah dan hak serta kewajiban untuk anaknya enjoy saja. Anak larut dalam kemukaan karena kelalaian orang tuanya. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Guru dengan diamnya, guru dengan perkataannya, dan guru dengan perbuatannya. Tugas guru mengajari apa yang dibutuhkan oleh anak. Pandainya seorang anak tergantung orang tuanya. Baiknya seorang anak di lingkungan berpeluang hidup dalam keluarganya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim halaman 16, Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan adalah suci dan Islam. Orang tuanya lah yang menyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Berat orang tua, sangat menentukan hasil baik dan buruknya anak. Nah hadirin, Rasul pernah berpesan kepada kita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, mana ada walad walidu afdalun min adabil hasan. Tidak ada yang lebih afdal bagi orang tua memberi kepada anak-anaknya melainkan kebagusan budi pekerti. Bukan sajalah Sayyidina Ali yang mampu mendidik anak-anaknya, Luqmanul Hakim mampu tenar sebagai rentetan orang tua bijaksana, sehingga anaknya mulia dan mereka dimuliakan Allah. Anaknya terpelihara dan terjaga kemanusiaannya, dan mereka menjadi hamba yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sungguh menakjubkan. Namun peradaban sudah berubah. Alam kecemasan sudah mulai terlihat menayangkan siaran-siaran mengkhawatirkan. Sebelum menjadi
dalam kemaksiatan. Padahal Allah sangat tegas berfirman dalam Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Hadirin, namun sayang begitu sayang hadirin, realita yang terpampang di hadapan mata kita sekarang, di saat anak pergi pagi siang malam kadang ia tak puas, yang seharusnya untuk dicari tapi tidak dihiraukan, yang selayaknya untuk dipertahankan tapi dibiarkan berlalu pergi. Kenapa Allah kalian ikan permata kita kunci dalam pendiam apa? Seakan-akan itulah tanggung jawab yang sesungguhnya. Sementara anak kita biarkan larut dalam kemudahan ilahi, bagaikan sampah di jalan yang tak berarti. Faktor inilah yang membuat generasi Islam menjadi sirna di muka bumi. Kenapa? Karena orang tua sudah melepaskan yang namanya perintah ilahi. Orang tua yang memikirkan kepada kecantikannya, sibuk akan perawatan, halu dalam kekayaan, lalu berpikir kecantikannya. Padahal anak berpikir dan tersia-siakan. Maka jangan heran hadirin, ketika ada orang tua yang mengancam kafir, menghukum Israel dengan lisan mereka, dengan alasan Israel merusak negara Islam, Israel meruntuhkan kelemahan orang Islam, Israel biadab, Israel kurang ajar, Israel laknatillah. Sementara orang yang diberikan makanan di rumahnya adalah orang-orang yang merusak tiang-tiang agama. Anaknya tidak sholat, dibiarkan. Anaknya tidak puasa, dibangga-banggakan. Anaknya berpakaian ala Israel, dimanjakan. Berkata saya cinta kepada agama, tapi anaknya jauh dari nilai-nilai agama. Pilu rasanya hawi ketika kita melihat dia berpeci, berpakaian kiai, memboncengkan anaknya. Bocah-bocah SD sudah diajari memahami bela dunia. Gadis-gadis cantik berdandan terjun jualan di malam hari. Ketika warga wifi membiarkan anak di bawah usia berkumpul melalaikan diri dengan permainan Free Fire PUBG yang memakan akidahnya. Hadirin, ini yang perlu kita bahas dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya itu semua budaya syaitan yang menghancurkan moral generasi. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah baik dan buruknya anak itu tergantung orang tuanya. Maka rusaknya etika dan moral anak karena kelalaian orang tuanya. Maka oleh sebab itulah selagi nyawa masih dikandung badan, sebelum jasad dikandung tanah, mari kita mencerminkan diri sendiri. Mari kita jaga mereka. Ingatlah pesan Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan biarkan sedikit pun ruang kemurkaan Allah tertuju kepada kita. Karena perang yang kita hadapi di akhir zaman ini bukanlah perang senjata dan pedang, melainkan perang akidah, perang peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral generasi kita. Maka oleh sebab itulah, tuhai orang tua yang cinta kepada agama, mari kita telusuri bagaimana yang telah diberikan contoh oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Didiklah mereka dengan ilmu agama, dengan jiwa sungguhan yang bertauhid mengkristal dalam hatinya, sebagai mursyid dalam kehidupan sekaligus untuk menyembah Allah Sang Penciptanya.